Sebelum lanjut menonton video ini, mari subscribe channel Gumi Sasak TV supaya menjadi channel yang berkembang. Orang kaya itu bisa masuk surga karena hartanya. Orang kaya pun banyak yang masuk neraka juga karena hartanya. Syukur apa tidak syukur? Pejabat bisa masuk surga karena jabatannya. Pejabat pun bisa masuk neraka juga karena jabatannya. Syukur apa tidak syukur? Ulama dan tuan guru bisa masuk surga karena ilmunya. Ulama dan tuan guru bisa masuk neraka lebih dulu dari penyembah berhala juga karena ilmunya. Syukur apa tidak syukur? Indonesia bisa memberikan kemakmuran kepada rakyatnya. Indonesia bisa membawa kesengsaraan bagi rakyatnya. Syukur apa tidak syukur? Dikasih hutan cuma bisa nebangin saja, nggak bisa nanam lagi. Ya wajar kalau longsor dan banjir. Kita tidak menjaga titipan. Itu yang pertama. Yang kedua, titipan tidak boleh bikin orang jadi sombong. Sekadar dititipi, kenapa harus sombong? Itu gaya hidup tukang parkir. Saya mengajak, mari kita jadi tukang parkir yang baik. Menjaga titipan-titipan ini. Titipan harus dijaga baik-baik, dan titipan tidak boleh membuat kita menjadi sombong. Sekadar dititipi tidak pantas menjadi sombong. Hadirin yang saya hormati, jadi begitulah Islam telah memberikan sugesti, dorongan, semangat dengan modal nilai dasar iman untuk bangkit berjuang melawan penjajah. Bahwa sekarang kita sudah merdeka, ya, tapi jangan lupa tujuan penjajahan itu 3: ekspansi kekuasaan, dominasi ekonomi, dan penetrasi kebudayaan. Kita baru merdeka yang pertama, tidak ada lagi kekuatan asing yang menjajah kita, nongkrongi kita di sini. Tapi dari yang 2, secara ekonomi kita belum sepenuhnya merdeka. Penetrasi kebudayaan juga seperti itu. Oleh karenanya nilai dasar keimanan mutlak diperlukan. Dulu iman merebut kemerdekaan, sekarang iman untuk mengisi kemerdekaan. Kalau begitu, pesantren sebagai benteng untuk menjaga nilai-nilai iman dan mewariskannya kepada generasi yang akan datang mutlak diperlukan. Hadirin yang saya hormati, selama ini Indonesia bukan kekurangan orang pintar. Indonesia kekurangan orang benar. Malahan rasa-rasanya lebih baik benar tidak begitu pintar ketimbang pintar tapi tidak benar. Sebab kalau sudah pintar tidak benar itu bahaya. Ismu tafdil lil mubalaghah, lebih bahaya dari yang bahaya itu disebut bahaya. Itu yang sering saya goyonkan, disuruh ngurus beras malah nimbun beras, disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut, disuruh ngurus hutan rame-rame jadi orang hutan, disuruh ngurus hukum lalu bikin hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sehingga saya katakan tempo hari, bedanya kebun binatang dengan taman safari di mana? Bedanya sedikit. Kebun binatang itu binatangnya dikurung, yang nonton jalan-jalan. Nah, taman safari yang nonton yang dikurung, binatangnya jalan-jalan. Jadi kalau hukum tidak tegak, keadilan tidak dilaksanakan, yang benar yang dikurung, yang salah jalan-jalan. Itu namanya Republik Taman Safari.
paling tidak belajar dari pengalaman sejarah itulah kita harus mempersiapkan tenaga-tenaga di masa depan untuk membangun Indonesia ke arah yang kita cita-citakan. Pintar, benar, benar, pintar. Itu ungkapan lama saya. Otak boleh Jerman, tapi hati harus Mekah. Otak isi dengan segala macam teknologi, tapi hati penuhi dengan nilai dasar keimanan. Hadirin yang saya hormati, paduan inilah yang kita harapkan melahirkan nilai-nilai keseimbangan. Karena itu, terutama anak-anakku para santri, ambillah contoh dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tadi saya katakan kita sekarang sebagai bangsa tengah menghadapi masa yang penuh kesulitan, kesusahan. Jangan takut menghadapi susah, karena susahlah yang membuat orang cepat dewasa, susahlah yang membuat orang cepat matang, dan seorang santri dididik untuk menjadi manusia yang a man for all season, siap menghadapi segala situasi. Makanya santri itu mentalnya serba bisa, serba biasa. Makan kangkung siap, dapat daging ayam alhamdulillah, tidur di masjid siap, nginep di hotel thayyib. Orang yang biasa tidur di masjid tidak punya masalah nginap di hotel. Tapi orang yang biasa tidur di hotel suruh nginap di masjid 3 hari encok. Santri itu serba bisa, serba biasa. Mentalnya dididik seperti itu, siap menghadapi segala situasi. Dan itulah yang diwasiatkan oleh Tuan Guru Maulana Syekh untuk terus berjuang menghadapi segala macam cobaan dan ujian. 1001 ujian istilah beliau itu. Hadirin yang saya hormati, karena itu saya berharap keberadaan Madrasah Nahdlatul Wathon di Anjani ini adalah aset kita semua. Saya mengimbau kepada semua komponen masyarakat yang punya jabatan, bantulah madrasah ini dengan wewenangnya. Yang punya ilmu, bantulah madrasah ini dengan konsep dan pemikirannya. Yang punya harta, bantulah madrasah ini dengan hartanya. Yang punya tenaga, bantulah madrasah ini dengan tenaganya. Yang bisa doa, bantulah madrasah ini dengan doanya. Yang tidak punya apa-apa, bantulah madrasah ini dengan diam. Diam saja itu sudah lumayan membantu. Jangan bikin kacau. Diam saja itu sudah lumayan membantu. Yang punya jabatan dengan wewenangnya, mungkin tidak punya uang karena gaji pegawai, tapi kan tanda tangan bisa mendatangkan uang. Uang memang bukan segalanya. Cuma sial, hampir segalanya perlu uang. Saya ulangi kalimatnya nih supaya jangan salah. Uang memang bukan segalanya. Cuma sial, hampir segalanya perlu uang. Bangun masjid kan gak cukup pakai takbir. Allahu Akbar, tulang kubah turun. Ada, mesti beli semen, beli pasir, mesti ngecor. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu awal-awal perjuangan didampingi 5 komponen utama di masyarakat. Kita pun kalau mau maju contoh itu. Baginda Rasul punya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sahabat merangkap mertua, orang tua bijaksana, tempat Nabi tukar pikiran. Kalau mau maju, kita harus punya orang tua bijak macam Abu Bakar Siddiq. Selesai? Belum. Baginda Rasul punya Sayyidina Umar ibn al-Khattab, imam tapi jenderal, jenderal tapi imam.
Imam mampu memimpin jamaah di masjid. Jenderal sanggup memimpin tentara di medan perang. Kegagahannya untuk menunjang perjuangan Rasul. Selesai? Belum. Baginda Rasul punya Utsman bin Affan, pengusaha santri. Pengusaha, hasil bisnisnya digunakan membantu perjuangan Rasul. Kalau mau maju, kita juga harus punya Utsman bin Affan. Zaman sekarang cari Abu Bakar, cari Umar gampang, cari Utsman yang susah. Selesai? Belum juga. Rasul masih punya Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, tokoh muda yang intelek, masih muda tapi rela korban jiwa demi keselamatan Rasul di malam hijrahnya. Selesai? Belum. Baginda Rasul juga punya Khadijah binti Khuwailid, perempuan beriman, perempuan budiman. Orang lain belum iman, beliau iman lebih dahulu. Orang lain musuhi Nabi, beliau korbankan hartanya membantu perjuangan Nabi. Nah, 5 tokoh ini bahu membahu membantu perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, yang kedua, Islam mendorong lahirnya semangat bagi terwujudnya cita-cita bahwa kita ingin bersatu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Karena sejak lahirnya Islam membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Islam mengikat manusia dengan akidah. Islam mengajarkan persamaan. Jauh sebelum Amerika teriak-teriak dengan Declaration of Independence, kita sudah diajarkan an-nasu kulluhum li Adam wa Adam min turab. Lalu kita diajarkan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, lewat hari lahir, hari ulang tahun ke-70 ini, mari kita tetap merapatkan barisan, meluruskan saf. Dan wasiat dari Al-Maghfurlah ini tidak sebatas wasiat, tapi juga diteruskan oleh zuriyah beliau. Saya bersyukur dalam mewujudkan cita-cita teguh, cinta teguh pada agama dan cinta kokoh pada negara. Umi Hajah Raihanun ini tidak hanya berkiprah di bidang pendidikan, tapi juga bergerak di bidang politik. Sekali lagi, dalam rangka mengokohkan cinta kokoh kepada agama, cinta teguh kepada negara. Dan saya juga bersyukur, saya termasuk yang beruntung. Pertama kali saya masuk ke bumi Lombok ini, saya langsung diterima oleh Al-Maghfurlah, jumpa pertama dan sekaligus terakhir. Saya mendapat banyak pesan-pesan dari beliau, dan saya lalu sekarang juga ikut bersyukur. Bapak Ibu hadirin, sampai mana tadi? Saya termasuk yang bersyukur bahwa pewaris beliau, Umi Hajah Raihanun dan Ustaz Hai, Abdul Hai, berjuang bersama-sama saya dan berhasil mengantar salah satu cucu dari Al-Maghfurlah untuk sekarang berjuang secara formal di parlemen, menjadi anggota Dewan Pimpinan Rakyat di pusat sana. Hadirin yang saya hormati, ini sebenarnya buat saya partai politik itu madrasah, dan panggung politik tetap panggung dakwah. Kekuasaan cuma alat, bukan tujuan. Harus digunakan untuk sebesar-besar kemaslahatan rakyat. Anggota-anggota dewan baik di tingkat 1, tingkat 2 maupun di tingkat pusat itu sama dengan orang, apa itu namanya, lomba panjat pinang, tahu nggak? Tahu kan? Orang lomba panjat pinang
Itu yang paling kasihan yang di bawah itu. Pundaknya diinjak, kepalanya diinjak, penuh lumpur, cuma kelihatan mata saja. Yang nomor 2 begitu, yang nomor 3 pun begitu. Yang naik kan cuma 1 di atas. Yang 1, 2, 3 kenapa mau diinjak-injak? Ada kontrak. Oke, injaklah pundak saya, bahkan injaklah kepala saya kalau perlu. Silakan naik ke atas. Nanti sudah sampai di atas, ambil itu hadiah-hadiah, bawa turun ke bawah, kita bagi rata di bawah sama-sama. Kan itu kontraknya. Jangan sudah sampai merasa dia sudah sampai di atas lalu bilang takdir. Iyalah takdir, tapi ada orangnya yang kau injak-injak itu. Inilah semangat kebersamaan. Inilah semangat keutuhan yang ingin kita jaga dan kita kembangkan secara bersama-sama. Hadirin yang saya hormati, saya ternyata dengan merenungi wasiat-wasiat almarhumah, saya makin kagum dengan pemikiran-pemikiran beliau yang justru dilontarkan beberapa tahun yang silam dan sekarang kita lihat relevansinya. Terutama saya terpana betul pada kata cinta teguh pada agama dan cinta kokoh pada negara. Ternyata beliau seorang ulama yang nasionalis, seorang ulama yang tidak pernah mempertentangkan hubungan agama dengan negara. Dan ini, sifat ini harus kita warisi ke depan. Hadirin yang saya hormati, inilah barangkali sekelumit yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Nahdlatul Wathon Anjani ini berjalan terus menuju harapan dan cita-citanya, membawa maslahat bagi agama, bangsa dan negara yang kita cintai ini. Tentu jalan ke depan tidak lurus dan bertabur bunga. Banyak onak dan duri, menanjak dan menurun. Tetapi sekali layar terkembang, jangan surut mundur ke belakang. Dan ini sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dirgahayu Nahdlatul Wathon yang ke-70 semoga membawa manfaat dan jelas membawa manfaat bagi umat secara keseluruhan. Terima kasih dan mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi